di suatu tempat demi menjaga kebersihan, yang membuang puntung rokok bayar 100 miliar. Tahu nggak itu? Sudah tahu semua, dikasih tahu semua itu. Semua orang dikasih tahu yang buang puntung rokok di jalan itu dendanya 100 miliar. Ustaz, kalau seandainya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa Allah menciptakan neraka? Kenapa Allah menciptakan orang kafir supaya nantinya mereka masuk ke dalam neraka itu dan diazab di sana? Kan Allah Maha Pengasih, kan Allah Maha Penyayang. Kenapa ada diciptakan neraka itu? Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, jawaban yang boleh kami berikan dalam pertanyaan ini adalah, pertama, sesungguhnya kita secara insan, manusia, dan kita berpikir saat ini, coba kita bayangkan, mana lebih baik kita diberikan kebebasan untuk memilih dalam bertindak, dalam berbuat, atau kita dipaksa? Sebelum kita jawaban lebih lanjut, mana lebih kita pilih nih? Berbuat sesuai dengan kehendak kita, atau berbuat sesuai atau dipaksa kita dalam berbuat sesuatu? Semua kita mengatakan enggak, perbuatan dipaksa itu sangat tidak enak. Jadi kita bebas untuk memilih dalam bertindak dalam hari-hari. Bagus. Maka Allah menginginkan juga seperti itu. Maka diciptakan engkau wahai manusia, diberikan kebebasan engkau untuk memilih. Kenapa? Engkau suka itu kan? Suka tidak? Suka. Mau dipaksa atau enggak? Enggak mau. Jadi maunya apa? Saya bebas memilih. Maka siapapun dia hari ini adalah dia akan mau supaya bebas dalam menentukan pilihannya dalam hidup. Betul tidak? Betul, bagus. Allah memberikan kebebasan itu. Maka Allah firmankan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan kebenaran dari Tuhanmu. Nah, maka barang siapa yang dia itu ingin untuk beriman, maka silakan dia beriman. Barang siapa ingin menjadi kufur, maka silakan dia menjadi kufur. Tapi yang penting tahu dulu yang benar itu apa. Makanya ketika diturunkan manusia dari syurga, yaitu diturunkan Adam dari syurga, Allah perintahkan, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah firmankan, qul nahbitu minha jami'a, turun kalian semua dari syurga ini. Apabila datang kepada kalian nantinya, fa imma ya'tiyannakum minni, dariku, huda, petunjuk, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan ada perlu takut dan juga tidak perlu bersedih, dia akan aman. Walladzina kafaru, adapun mereka yang kufur dan dia itu wakadzabu biayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka itulah ashabun nar, yaitu penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Jadi Allah pertama berikan pilihan kepada kita untuk mau mukmin, mau kufur. Tuh, kalian mau begitu kan? Mau memilih sesuka hati kan? Ya, bebas hidup kan? Ya, silakan. Cuma konsekuensi kalau engkau mengikuti petunjuk yang ada, maka engkau tidak akan bersedih dan engkau tidak akan pula takut, tidak perlu takut, aman. Tapi kalau engkau pilih jalan kufur, engkau pilih jalan mendustakan daripada petunjukku, kata Allah, maka ini diancam nanti dengan neraka. Tahu tidak? Tahu tidak? Paham tidak? Paham. Oke. Jadi kalau seandainya kemudian Allah mengazab orang yang kufur setelah diberikan pilihan dan dikasih tahu konsekuensi, apakah zalim? Allah tidak zalim. Allah adil berarti. Allah adil. Makanya dalam kita saja membuat hukum, kalau kita sudah kasih tahu tidak bahwa kalau berbuat begini hukumannya ini, tahu. Kalau sudah tahu, hukuman sudah betul, adil berarti. Walaupun berat, tapi kamu tahu konsekuensinya bahwa engkau berbuat seperti ini akan dipotong tanganmu, engkau akan mungkin ditembak mati.
Tahu? Tahu. Kalau dia sudah tahu daripada konsekuensi perbuatannya, lalu dia mendapatkan konsekuensi itu, apakah salah? Mana logika yang mengatakan salah? Enggak ada. Semua mengatakan benar. Kita katakan adil. Kalaupun ada misalkan, ya, di suatu tempat demi menjaga kebersihan yang membuang puntung rokok bayar 100 miliar. Tahu enggak itu? Sudah tahu semua, dikasih tahu semua itu. Semua orang dikasih tahu yang buang puntung rokok di jalan itu dendanya 100 miliar. Semua dah tahu dah. Oke, sekarang. Kalau semua sudah tahu, lalu kedapatan dengan sengaja dia membuang puntung rokok, betul-betul adanya, didenda 100 miliar. Salah? Enggak salah. Betapapun dahsyat denda itu. Kenapa? Engkau sudah tahu, engkau sudah diberikan pilihan, dan engkau mau dalam hidupmu supaya bebas memilih, kan? Ya. Makanya adanya pilihan kufur atau mukmin itu adil daripada Allah. Kalau kufur nanti dibalas oleh Allah dengan neraka. Dan Allah sudah kasih tahu. Kemudian tanya lagi, apakah engkau yang mengatakan bahwa kenapa diciptakan ada orang kafir dimasukkan ke dalam surga, ke dalam neraka? Apakah engkau mau kalau seandainya orang jahat itu dibiarkan tanpa diberikan hukuman? Orang jahat, ini dia hidup Hitler membantai orang banyak. Biarkan, jangan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Ya biar dia enak di dalam surga bersama yang lain. Mau tidak? Akal manusia akan mengatakan bahwa keadilan harus dia dapatkan. Makanya adanya konsekuensi neraka itu adalah supaya terwujudnya keadilan di bumi. Bahwa adanya azab Allah yang Allah beritahukan kepada kita di neraka, di akhirat nanti, supaya kita baik di sini. Makanya Allah katakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kasih tahu pada hambaku sesungguhnya aku Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Katakan pada mereka, wa anna azabi wal azabul alim. Tetapi azabku itu azab yang sangat pedih. Kasih tahu dua-duanya itu. Dengan satu aja kasih tahu. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku adalah Ghafur dan Rahim. Wa anna azabi wal azabul alim. Dan sesungguhnya azabku azab yang sangat pedih. Itu kasih tahu semua. Makanya pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa seseorang yang belum sampai kepada mereka dakwah yang benar, ya, belum sampai kepadanya dakwah yang benar, itu selamat enggak diazab oleh Allah. Dia tidak tahu kalau konsekuensi begini jadi begini. Dia tidak tahu hukum itu. Belum sampai dakwah Islam lagi. Belum tahu dia tentang dakwah Nabi Muhammad. Dia tidak tahu, tidak. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab sampai kami utus kepada mereka seorang rasul yang kasih tahu semua konsekuensi hidup. Kalau belum ada yang kasih tahu, ya mereka pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang meninggal dalam kondisi tidak tahu tentang Islam, selamat nanti hari akhirat, tenang aja. Tapi siapa juga yang betul-betul diancam oleh Allah, walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallahi walahum adzabun azim. Tapi barang siapa yang membuka lebar hatinya dan dadanya untuk menerima kekufuran, nah ini dia, betul-betul dia pilih sendiri, dengan betul-betul dia dengan sengaja dia dustakan ayat-ayat Allah. Nah ini dia, falahum ghadab fa'alaihim ghadab, atas mereka lah ghadab daripada Allah, yaitu murka daripada Allah, dan bagi mereka azab yang sangat besar. Pilihan, kembali lagi kepada singkatnya adalah, kamu mau hidup memilih bebas atau dipaksa? Hidup milih bebas, oke? Allah sudah berikan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Bagi siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau jadi kufur silakan jadi kufur. Itu Allah sudah kasih itu. Sesuai yang engkau mau. Tapi lihat konsekuensinya besar ya. Faman ittaba hudaya, barang siapa yang mengikuti daripada petunjukku, kata Allah, maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia akan aman, enggak akan takut, enggak akan rasa bersedih hati. Tuh konsekuensinya. Kalau ikut yang iman tuh.
Kemudian ya, walladzina kafaru wa kadzabu, adapun yang ambil jalan kufur kemudian wa kadzabu, mendustakan, falahum ulaika ashabun nar, mereka akan jadi nantinya penghuni neraka. Nah, ini aja konsekuensi. Silakan engkau pilih dalam hidupmu. Jadi mau dengan sengaja ya masuk ke dalam neraka, silakan, konsekuensi ada. Mau dengan sengaja memilih jalan surga, jalan menuju ke surga, silakan. Yang salah adalah, nah ini yang salah, yang mesti dipertanyakan kalau ada. Allah menciptakan manusia dipaksa menjadi kafir, diazab dalam neraka. Ini dia yang perlu dipertanyakan. Kok Tuhan menciptakan manusia dipaksa menjadi kafir kemudian diazab lagi dalam neraka? Nah, ini yang baru tidak adil. Masa dipaksa? Nah, sekarang nggak dipaksa. Allah nggak maksa. Kalau ada yang dipaksa dia untuk menjadi kafir, justru Allah ampuni dia. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksakan menjadi kafir sedangkan hatinya mukmin, itu nggak diazab sama Allah. Lihat betapa adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi adanya ancaman neraka nanti di akhirat tak lain adalah supaya manusia betul-betul memilih pilihan yang benar dalam hidupnya di dunia. Begitu, supaya kita bersikap adil di dunia, jangan semena-mena. Jadikan keimanan akhirat nanti untuk memperbaiki kualitas hidup kita di dunia. Itu maksudnya. Bukanlah maksud supaya Allah betul-betul diciptakan, dipaksa kita untuk masuk, manusia dijebloskan dalam neraka. Enggak ada begitu. Tapi Allah berikan konsekuensi semua, adalah ada azab yang pedih, semua dikasih tahu supaya kualitas hidup kita baik di dunia ini. Begitu, ya. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Itu janji Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik lafi na'im, dia akan mendapatkan kenikmatan dalam syurga. Wa innal fujjara, adapun orang-orang kriminal, penjahat, ya, maka mereka akan lafi jahim, pasti dia dalam neraka. Itu janji Allah. Supaya kita bebas kemudian memilih mau kemana. Silakan pilih. Itu Allah sudah berjanji. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. La yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari daripada janjinya. Enggak akan orang baik masukkan dalam neraka, orang yang jahat masukkan dalam surga. Allah enggak akan begitu. Enggak akan begitu. Tapi Allah menepati janjinya. Itu harus kita yakini, harus kita pahami. Jadi siapa saja terbuka untuk dia memilih begitu. Yang salah dipaksa masuk ke neraka. Ustadz, kenapa dipaksa kita masuk ke dalam neraka? Ini baru dipertanyakan. Tapi kalau enggak dipaksa engkau masuk ke dalam neraka, kenapa engkau salahkan Tuhanmu? Nah, begitu ya.